sahabat dan para pengikutnya. Amin. Jamaah yang kami hormati, marilah acara ini kita mulai. Kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara tadarus berhubungan dengan Pak Nyono dari Raul spesial hari ini kita baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Billahi ma fis sama saya sudah hafal semua. Monggo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhanallah. Acara selanjutnya sambutan dari pimpinan Amtil Muhammadiyah Tangerang kepada beliau Ustaz Muswika Togaris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini dimudahkan Allah hadir di masjid ini. Yang kedua, pengurus dari PLN maupun PLN Banyuwangi. Yang ketiga, kepada Al-Ustaz Ustaz Sitan yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir. InsyaAllah beliau nanti akan memberikan tausiah kepada kita semuanya di pertemuan kita di waktu Tuhan itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah
di kesempatan menikah Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat istiqomah dari pengajian Ahad Wage menikah. Mungkin niat kita, langkah kaki kita dan seluruh kegiatan kita dalam mengikuti pengajian menikah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini mantap mungkin diparingi sehat, diparingi panjang umur, diparingi rezeki yang kathah lan barokah, keluarganipun keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak putunipun dan anak-anak ingkang saleh lan salehah. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah derek tuntunanipun Rasulullah lan mugi-mugi benjang di kantor syafaat itu. Oke, Bapak Ibu sudah sehat ya? Alhamdulillah. Matur nuwun. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya, di waktu duha yang cerah ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salah satu ciri keberkahan hidup itu adalah saat ada panggilan Allah maupun panggilan dari pengajian menikah langsung samina ini insya Allah hidupnya berkah. Ya, dan hari ini salah satu bukti ini pun kita hadir di sini. Ini pertama mukadimah. Yang kedua, terima kasih kepada takmir masjid Nurul Sobat ya, yang memberikan tempat kepada kita sehingga setiap Ahad pagi kita minjam tempat itu, dan mungkin dari ketakmiran masjid Nurul Sobat dan juga seluruh jajarannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini berterima kasih Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Desember dan ini kita sudah di Jumadil akhir. Setelah ini kita akan masuk bulan apa? Rajab. Pun cepat-cepat dari persiapan Ramadan. Nah, monggo Rasulullah biasa menyampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ini penting untuk kita sampaikan supaya Ramadan benjang kita bisa lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, kedua, insya Allah kita akan ada kegiatan pengajian soft launching gedung PRM Banyuraden. Tempat itu yang ada di Cokro Jaya Sibunan. Insya Allah ya, itu kita akan mulai soft launching ketika tanggal 1 Januari 2025. Nah, mungkin PRM Banyuraden agenda kegiatan kita menikah ada banyak. Salah satunya adalah Ahad pagi di Narsoban, kemudian setiap Rabu malam Kamis di Masjid Faruk ya, ada kajian dari maghrib sampai Isya ya, dan insya Allah nanti di gedung PRM kita yang baru menikah juga ada kajian-kajian. Jadi insya Allah waktu kita kajian mereka bisa lebih banyak untuk jangka panjang. Jadi moga kita melalui kegiatan mereka saling dikuyung. Mungkin-mungkin syiar kita mereka bisa mampu kita hidupkan. Kemudian ada lagi sepeda sehat ya, setiap Ahad lagi ya, berarti Ahad pagi. Nah, moga Bapak Ibu ingkang ada waktu longgar derek sepeda sehat PRM setiap Ahad lagi bisa ikuti kumpul di Balai Desa Banyuraden. Monggo kita sambil sami-sami sebagai bagian dari syiar. Kemudian juga yang sudah rutin mereka tahfidz Quran yang dilakukan di Masjid Mujahidin setiap Selasa malam Rabu maghrib sampai Isya. Monggo ini juga kita hidupkan. Semoga dengan menghidupkan gerakan dakwah kita menikah
besok di akhirat menjadi atar-atar kebaikan kita semua. Ini salah satu keutamaan ibu benjang di akhirat menikah. Wonten tiyang sing soleh monggo swarga riyin sesuk golek kancane. Sinten niku jenengan akhir di wontenane jenengan. Sesuk sapa sing mlebu swarga dhisik poso lali aku ya. Nah, ngene iki lewat kajian-kajian menika menjadi momentum agar besok kita mendapatkan peluang amal jariah dari orang-orang kita yang soleh di sekitar kita. Mungkin pengajian ini menjadi salah satu atar-atar kebaikan kita, menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat kita. Insya Allah mungkin akan disampaikan lebih dalam oleh Ustaz. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saat ini saya bilang kita dengan terima kasih atas rawuhipun dan semoga kita dapat selalu istiqomah dari pengajian yang digerakkan oleh PRM dan PRM Batin dan dikumpulkan di dunia, insya Allah bisa dikumpulkan di surga pun Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun setelah menyampaikan sambutan selaku ketua pimpinan Partai Muhammadiyah dari Gading. Apa yang disampaikan sekaligus undangan untuk besok tanggal 1 menghadiri pengajian Konsil Gedung Muhammadiyah Kota Timur. Yang kedua, jangan lupa agenda pekan depan tetap pimpinan. Tidak tahu tujuannya belum disampaikan, kita sampaikan di grup ranting. Untuk acara selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sultan Kumala Untas Nasution, asli Medan. Pramila jumatan Pak Ustadz kita silakan dengan kajiannya sampai jam berapa Bapak? 9, 10? Nanti kalau capek baru duduk ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih lemas, belum sarapan. Sampun kok. Oh bener. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak Ibu jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Banu Raden yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan setiap ikhtiarnya, dimudahkan setiap urusannya, yang punya masalahnya cepat selesai, dan insya Allah Pak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, guru-guru kami yang terus berusaha memakmurkan masjid ini, kami doakan dari masjid ini lahir generasi terbaik. Tak lupa yang kami muliakan Ketua PRM Banyuwangen Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hadis, panjangnya saya lupa. Oh kalau panjangnya Ustaz Haris gitu ya.
Dan tak lupa juga yang kami muliakan Ketua PRA Banyuadeng, insyaallah yang terus mengajak ibu-ibu di jalan kebaikan, dan seluruh bapak ibu yang hadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Hingga hari ini hati kita masih terpanggil, hati kita masih terpaut, hati kita masih suka mendengarkan kebaikan-kebaikan dan nasihat. Jangan sampai kemudian hati kita menjadi mayit, qalbun mayit, mati, tak bisa lagi menerima nasihat, sulit menerima kebaikan, sehingga setiap kebaikan itu kadang-kala kita anggap sebuah keburukan. Maka ini nikmat yang besar yang terus kita pupuk, ajak saudara kita, ajak generasi kita agar mencintai kebaikan-kebaikan. Selawat dan salam tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan baginda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Yang orang kenal, kenalan. Anggo bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Nami kulo. Nggak cocok bahasa Indonesia aja ya, sudah bahasa Indonesia. Nama saya Sultan Kumala Pontas Nasution. Sinten Pak? Sinten Bu? Asma kula Bu? Angel ya. Sultan Kumala Pontas Nasution. Nah, Nasution itu marga, berarti dari Sumatera Utara, Medan. Kalau jenengan tahu marga itu banyak sekali di Medan. Tapi yang jenengan tahu ada Harahap, ada apa? Si Manjuta, si Regar, si Matupang, si Torus, dan lain sebagainya. Tapi saya dari kota Medan itu masih jauh Pak. Dari kota Medan masih 9 jam. Betul, ke Medan. Mangkat mana mau Pak Disney pun tetap 9 jam. Alhamdulillah pulau, tapi ini campur-campur ya bahasanya. Sudah lama tinggal di Jogja, empun sedoso tahun. Dulu kuliah S1-nya di UGM, Universitas Gamping Rodok Mengidul City. UMY, Universitas yang muda mendunia. Muhammadiyah Yogyakarta. S2-nya saya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, UIN Sunan Kalijaga jurusannya sama, dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah sudah menikah, istri dari kota Sejuta Bunga, Magelang. Dan kemudian saat ini mengabdi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Nanti kui nang Tegalrejo. Kita ada 3 cabangnya, ada 4. Yang MA itu di Tegalrejo Kericak, di Pondok Tahfidz Hafalin Quran. Jadi Ustaz Alis juga sebut, insya Allah kita juga buat asrama khusus penghafal Quran. Masya Allah luar biasa. Ibu bapak juga nanti bisa kalau mau sekolah. Sudah hafal juz 30 Pak? Ini kok agak sama-sama. Sudah hafal? Masya Allah. Surah favoritnya apa? Kulhu. Wah, berarti ada semua favoritnya kulhu ya. Al-Qawtar ya, Al-Qawtar favorit juga. Nah, yang kedua kita ada kasus itu di Kueni, Bantul. Ini khusus yang sudah tamat SMA mau hafalin Quran, bisa. Yang ketiga MTS-nya ada di Kota Gede. Dan yang untuk mahasiswa juga ada di Pondok Kusuma. Nah, jadi saya di Pondok Tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraimi. Halo Pak Sultan, Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Nah, ini ada guru saya juga datang Pak Haji ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
Barangkali cukup sampai situ ya. Anaknya sudah 2. Perempuan dan laki-laki. Baik, kita lanjut. Dulu saya juga sempat tinggal di perumahan Mertua Indah. Omahnya mertua. Di mana? Di Tosalen, Keradenan, Serundung. 2 tahun, 3 tahun di sana. Kemudian sekarang tinggalnya di Balai Catur, perumahan GGI, Geria Kejawan Indah. Ngertos boleh? Oh ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz kita, guru kita Ustaz Ali sebutkan sebentar lagi pergantian tahun, bahkan sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan tidak terasa. Maka kita berangkat dari Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Bunyi ayatnya Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu ada kalimat lanjutannya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan cobalah setiap kalian perhatikan atau lihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maksud hari esok ini adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, coba kemudian sekarang kita merenung sedikit, bertanya kemudian, pernah nggak di tengah pertukaran waktu, pernah kita menjelang malam ketika akan menutup mata, kita sempatkan menghitung-hitung perbuatan kita selama hari ini? Apa tindakan buruk kita hari ini? Siapa yang hari ini kita zalimi? Siapa yang hari ini kita sakiti? Siapa yang hari ini kita omongin? Dan apa kemudian kebaikan yang telah kita lakukan hari ini? Coba, kalau tadi kemudian ayatnya, coba perhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Pernah nggak kita bertanya untuk hari ini saja, ada apa tidak kebaikan yang telah kita kerjakan? Atau semenjak tadi bangun subuh sampai sekarang sudah banyak yang kejelekan dibanding kebaikan? Maka setelah kita eling-eling, diingat-ingat, maka kemudian kalimat lanjutnya, Masya Allah, setelah kita tadi mawas diri apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, kalimat lanjutnya wattaqullah. Kalau kemudian kita merasa, oh ternyata saya banyak eliknya, oh ternyata saya ini kalau andaikan dipanggil saat ini belum siap mempertanggungjawabkan segalanya, maka apa lanjutannya? Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian lanjutnya, innallaha khabirun bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tahu nggak Bu apa yang ada dalam hati kita? Kok belum dalam masih? Oh masih entek ternyata seneng dan yang akhirnya masih gitu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita? Apa Allah tahu apa yang kita sembunyikan? Allah tahu setiap gerak gerik kita, niat kita. Allah, maka dikatakan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kalian mawas diri, coba muhasabah diri, coba eling-eling qabla an tuhasabu, sebelum kalian kelak semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan,
Ini kalimatnya luar biasa Bapak Ibu. Coba muhasabah, menghisab diri, menghitung-hitung diri, qoblaan muhasabah sebelum besok dihisab oleh Allah. Besok kita ini dihisab buatan Pak Bu. Besok setiap kita dimintai pertanggungjawaban buatan Pak Bu. Berarti andaikan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah siap belum mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia? Andaikan ditanya, kamu banyak baiknya atau banyak jeleknya? Banyak baiknya atau banyak jeleknya? Banyak ghibahnya atau baca Qur'annya? Tuh, menang. Nah, maka kemudian pertanyaan ini yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Maka mohon maaf Bu, kita ini kadang-kadang seringnya itu sibuk sama orang lain, sibuk sama kehidupan orang lain, sampai lupa sama kehidupan diri sendiri. Si fulan kita tahu boroknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu alfabetnya. Nah, tapi diri sendiri kita tidak pernah untuk menghitung diri kita sendiri. Apa yang telah kita kerjakan? Umur yang Allah berikan saat ini, apakah kemudian banyak baiknya atau banyak jeleknya? Maka ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu. Kisah seorang pengusaha yang sukses. Wah, ini ada lagi banyak yang saya kenal ternyata sini. Orang-orang hebat semua, Masya Allah. Ada kisah seorang pengusaha yang sukses Bapak Ibu. Ketika pengusaha sukses ini datanglah seorang wartawan. Wartawan ini ingin wawancara karena ini Bapak ini sukses luar biasa. Akhirnya dengan berbekal biodata begitu Pak ya, datanglah wartawan ini mewawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini untuk kebutuhan data saya dan mencocokkan data. Pak, mohon maaf, umur jenengan dengan kesuksesan saat ini yang jenengan miliki udah berapa Pak umurnya Pak? Ditanya wartawan. Dijawab oleh wartawan tersebut, dijawab oleh pengusaha tersebut, umur saya baru 20 tahun. Kaget dia Pak. Kok 20 tahun? Sementara jenggotnya wis bukan nyindir Bapak ya. Wis rodok putih kan. Kok ini 20 tahun? Kok disemir di jenggotnya kok piye gini? Akhirnya sebelum dia mengklarifikasi lanjutnya, dia bertanya lagi, Pak, nek anaknya panjenengan pinten? Anaknya kula baru setunggal. Kaget dia Bu. Sementara tertulis ini di catatannya anaknya 3, dan tadi tertulis di umurnya di catatan wartawan ini umurnya itu 50 tahun. Tapi dia jawab berapa tadi Bu? 20 tahun. Anaknya 3, pengusaha ini jawabnya berapa tadi Bu? Anaknya 1. Sebelum dia melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya, akhirnya dia memperhatikan bertanya, Pak, niki jenengan gimana? Jenengan katakan umur jenengan 20 tahun. Nah, di sini di catatan saya tertulis 50 tahun, Pak. Maksudnya berikut. Pengusaha ini tersenyum, Pak. Kemudian dia menjawab, betul, umur saya 50 tahun. Tapi saya ingat-ingat baru 20 tahun saya abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini anaknya Pak katanya tertulis rumah saya 3. Ini kok baru jangan katakan 1. Betul anak saya 3. Tapi baru 1 yang saya bisa saya bimbing, saya ajak, saya arahkan di jalan kebaikan. Masya Allah. Kisahnya simpel tapi maknanya luar biasa. Betul ya? Kita katakan umur kita 50 tahun, 60 tahun. Mohon maaf, yang umur yang 70 tahun ada Bapak Ibu? Ada. Masya Allah. Pak Haji ya. Pak Haji makan tengkleng masih kuat Pak Haji? Alhamdulillah. Tiap hari tengkleng? Ya. Insya Allah ya. Bapak bidan lain, terus tengkleng bidan lain. Oh iya baik. Bahasa Inggris juga. Artinya apa Bapak Ibu? 70 tahun, 80 tahun tanpa kita sadari kadang-kadang nikmat itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersila ini, saya ngaji sudah kurang lebih 20 menit. Saya yakin sebentar lagi bakal banyak yang selonjor. Agak menit-menit bersini
sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah kemudian katakan, coba ya ayyuhalladzina amanu bertakwa kepada Allah. Coba kalian lihat apa yang kalian kerjakan untuk hari esok. Kemudian setelah kita ingat-ingat banyak jeleknya, enggak ada kata lain. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kan berarti Bapak Ibu, takwa itu berarti bisa kita artikan takut. Takut kalau kita buat buruk. Bahkan kata Nabi pernah ditanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara manusia yang paling banyak masuk ke dalam surga. Apa dijawab Nabi? Kata Nabi, pertama taqwallah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, penghuni surga itu. Atau dalam ayat Al-Quran dikatakan, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang bertakwa itu tidak ada balasannya, jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cirinya atau kata Nabi yang kedua yaitu wa husnul khuluq. Siapa itu? Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, belum minas kita ini. Akhlak kita, tutur kata kita, perilaku kita, kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru final kan gitu Bu ya. Tahu Bapak Ibu? Nah, tapi sudah minta maaf sudah. Kita tidak usah ikut goreng sana lagi, goreng ke sini. Beliau sudah minta maaf, sudah begini ya sudah selesai Pak. Kan gitu Pak. Tidak usah kita ikut-ikutan lanjut lagi. Mau. Ini nambah memperkeruh sampai ya. Bisbu kosan bisi-bisi video. Wih, sesenartian mana? Wa husnul khuluq, siapa itu? Akhlak yang mulia. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Banu Raden ini kalau kumpul-kumpul biasanya baca Quran gitu. Ya, insyaallah. Untuk ibu-ibu. Insyaallah. Nah, kedua Nabi ditanya, siapa orang yang paling banyak masuk dalam neraka? Apa dijawabnya? Pertama, al-famu, orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua siapa? Wal farj. Siapa itu? Orang yang tidak bisa menjaga, mohon maaf, kemaluannya. Ini yang paling masuk surga takwa. Tadi kalimatnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah ingin kita ini jadi orang-orang yang bertakwa agar semuanya insyaallah masuk ke dalam surga. Coba Pak, mau masuk surga kan kita ini semua gitu? Insyaallah. Pengen? Ya. Oh, belum sekarang jawabnya. Maka kita kemudian perhatikan Bapak Ibu, apa manfaat dari menghisab diri tadi atau muhasabah diri tadi? Satu, orang yang banyak menghisab diri akan menghindarkan dirinya dari sikap merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling suci. Kita kalau eling-eling diri kita Pak, setiap kejadian itu mesti kita kadang merasa juga diri kita bersalah. Oh ternyata setelah saya pikir-pikir saya yang salah. Kan gitu. Kalau kita nggak pernah mawas diri, mesti kita merasa yang paling benar. Wah orang aku sih benar. Ada lagi ngerti kan? Kemudian menghindarkan manusia dari sikap sombong. Apa itu sombong? Umuk dengan ini. Umum, apa? Pamer. Oh iya. Kenceng banget sepertinya dan terarah dari arah yang mana ya. Nah kalau dalam agama kita disebut sombong itu batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Nah itu sombong. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Maka orang sombong itu sulit Bu disampaikan kebenaran sama dia. Pak, kudu nggak seperti itu. Allah, kau ini cah ngomong sok-sokan, cah cilik mana? Jadi bagaimana caranya kita ini Pak agar kita ini nggak pernah merasa lebih baik daripada orang lain? Kita ini merasa nggak pernah lebih hebat dibanding orang lain. Pernah Pak? Kalau kita jumpa orang yang lebih muda dari kita, mohon maaf, anggaplah agar kita tidak merasa lebih baik dibanding orang lain. Anggaplah yang muda ini tentunya hidupnya lebih singkat dibanding kita. Artinya apa? Mesti dosanya lebih siti. Betul nggak? Nah kalau dosanya lebih siti, nah kita merasa dosa kita lebih banyak.
Jadi kita nggak merasa lebih baik tuh Pak, lebih hebat tuh. Nah kalau saya berjumpa agar kita nggak merasa lebih baik, jumpa dengan orang yang lebih tua, anggaplah Bapak Ibu, orang yang lebih tua ini amalnya lebih banyak karena hidupnya di dunia lebih lama. Bahkan mohon maaf, kita jumpa sama orang kafir sekalipun, mohon maaf, jangan pernah merasa lebih baik. Kenapa? Kita nggak tahu jalan hidup akhir seseorang. Siapa tahu kemudian di tengah jalan dia mendapatkan hidayah dari Allah, masuk ke dinul Islam, kemudian apa yang terjadi? Dipanggil dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Sementara kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Betul, tapi kita tetap punya usaha untuk terus memperbaiki diri kita agar kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Kemudian apa manfaat selanjutnya Bapak Ibu? Manfaat selanjutnya menyadarkan diri kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Bapak Ibu, waktu cepat sekali berlalu, betul? Hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, begitu terus. Cepat sekali berlalu. Apalagi kalau kita punya hutang. Kok ini sudah pos bayaran kan? Nyindir. Oh, ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh cepat sekali berlalunya waktu. Mana mungkin dulu kita masih ingat masa-masa SMA, masa-masa kuliah, sekarang sudah punya cucu, sekarang sudah punya anak. Cepat sekali berlalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu itu, maka waktu yang akan memanfaatkan kita. Maka waktu itu diibaratkan seperti pedang yang akan menghunus kita, berlalu demikian saja tanpa bertambah kebaikan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu. Bahkan perhatikan Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal kehabisan waktu itu, bayangkan, minta dihidupkan ke dunia itu, mintanya bukan perkara dunia lagi. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, ben aku iso ngamal saleh. Ngoten Pak. Jadi minta dihidupkan ke dunia itu cuma biar bisa ngamal. Pertanyaannya kapan kita bisa ngamal saleh Bapak Ibu? Ya saiki masih hidup. Ini nikmatnya Allah berikan waktu yang ada pada diri kita saat ini. Ini kesempatan kita biar terus bisa ngamal saleh. Makanya kan Bapak Ibu kendala kita, kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah, jenengan-jenengan ini Masya Allah mesti menghidupkan masjid ini waktu subuh. Betul Pak? Pertanyaannya kenapa kok pada mangkat ke masjid? Biar masih cakep mangkat ke masjid kota. Oh, dari usia kok makan? Uswaya hebat. Artinya apa? Alhamdulillah tetap dapat kita Bapak Ibu sampai tua pun masih mencintai ibadah. Alhamdulillah kesempatan itu masih ada. Karena ada sebagian, mohon maaf, yang sudah waktunya pun masih belum tersadarkan. Maka teruslah istiqomah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Enggak ada Pak. Istiqomah memang berat. Yang enak ya istirahat. Turu, mangan, turu, mangan. Itu enak. Yang ketiga, selanjutnya Bapak Ibu, menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk. Orang yang banyak menghisap dirinya, kemudian dia banyak mengakui kesalahannya, kemudian apa yang dia lakukan? Mesti yang selanjutnya dia akan meminta ampunan kepada Allah kalau dia lalai kepada Allah, dan memintakan maaf kepada manusia kalau dia lakukan kesalahan terhadap manusia. Maka Bapak Ibu, man kana yawmahu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, ini orang yang beruntung. Beruntung, alhamdulillah. Tiap hari berusaha lebih baik. Bismillah, saya tak mengamalkan satu amalan yang kemudian amalannya ringan, pahalanya besar. Insya Allah setiap habis sholat saya baca Al-Quran. Misalnya, one day tenang bagus. Mandai berpec bismillah. Lebih baik satu hari satu halaman. Wah itu apa? Ini kebangetan kalau yang kedua tiga ini. One day one ayah.
Satu hari satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Kok ngirit target kula wan dewan akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, maka yaumul amsi sama dengan hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin. Nah, dia ini orang yang merugi. Rugi dia. Dan yang ketiga, siapa yang hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Jadi pertanyaan kita berada di posisi mana? Semakin hari semakin baik, atau hari ini sama dengan hari kemarin, atau bahkan hari ini lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin? Tidak usah dijawab, tanya dalam hati masing-masing. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, jangan sampai kita ini merasa orang yakwah kita tak eling-eling wis akeh pahala. Jangan sampai. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kita membiarkan diri kita setiap saat tanpa bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, jangan sampai juga kita merasa kita ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah ingatkan kepada kita semua dalam Quran surah Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Setiap orang, berarti setiap orang itu kita. Setiap kita yang merasa masih orang, ya. Setiap orang, itu akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bertanggung jawab. Makanya dalam Quran surah Yasin itu kan Bapak Ibu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu ditutup mulut kita, mulut kita bukan mulut orang lain. Wa tukallimuna aydihim, berbicara tangan-tangan. Ditutup mulut mereka, berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, memberi kesaksian kaki mereka. Jadi tangan kita ngomong, Pak. Sipul saya digunakan untuk ini, kaki ini mengangkat ke tempat-tempat yang buruk, kaki ini ke tempat yang jelek, tangan ini mengambil hak orang lain. 1 triliun, 2 triliun, sampai ada yang 300 triliun itu berapa? Itu kalau bangun gedung dakwah di Banyuraden, wah, pikiran katanya Pak. 300 triliun, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti. Enggak ada yang terlewat. Kalau di dunia ini bisa kita sembunyikan, tenang, ada besok penghakiman yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terlewat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian, atau kita merasa masih baik-baik saja, bukankah kata Nabi dalam hadisnya, la tasuddu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan bergeser kaki kita pada hari kiamat. Hatta hingga kemudian yus'alu an umrihi bima afnahu, kita ditanya tentang umur, untuk apa engkau manfaatkan, untuk apa engkau habiskan umurmu. Ditanya, Bu, umurnya untuk apa dihabiskan? Nah, bisa jawab ya. Oke. Kemudian ditanya lagi, ilmunya untuk apa ia amalkan? Kemudian ditanya lagi, hartanya wa amalihi min aina tasabah, hartanya saking pundi di kantung saking pundi. Kemudian ditanya, ini harta ditanya itu apa? Wa fima anfaqa,
untuk nopo dibelajarkan. Jadi dari mana dapat, untuk apa dibelajarkan. Jangan sampai nauzubillah sekarang itu kita digempur Bapak Ibu dengan dia handphone ini kita lihat tuh banyak penelitian menyebutkan slot, judi online. Alhamdulillah kalau Bapak tidak tahu, saya rajin aja kalau ya. Kemudian apa lagi Ibu? Pinjol di zaman online. Kemudian ketiga, wa'an jismi fima ablahu, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Atau redaksi yang lain menyebutkan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Jadi kita nggak akan bergeser sampai ditanya umurmu untuk apa mau gunakan. 50 tahun, 60 tahun, tak eling-eling, wah akan eling bismillah tak perbaiki. Kan paten mau. Kemudian Bapak Ibu, wah tak eling-eling akeh salahnya. Ya udah ada yang lain seperti tadi. Kullu bani Adam khata. Setiap kita ini memang pernah buat salah. Betul Bu? Ya. Saya pernah salah, pernah buat dosa. Jangan pernah Bapak Ibu? Tidak pernah. Semuanya pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Maka ada beberapa dimensinya, 5 ya. Pertama, yang paling penting di antara ini kita muhasabah diri, kita sadar dulu kalau kita salah, menyadari kesalahan. Ikan sing angel. Yang angel itu kita nggak sadar kalau kita salah. Aku orang salah kok, udah minta maaf. Sehingga kalau kita udah benci sama orang, mohon takut. Orang yang kita benci, kita jangan benci sama ibu fulan, ibu Tumini, ada ibu Tumini. Nah, jangan benci, mohon maaf, suaminya pun jangan benci, anaknya jangan benci, sampai ayamnya yang lewat depan rumah jangan lempar ayam ibu Tumini. Betul. Kenapa kita dia nggak mau minta maaf? Nambah rasa kebencian kita. Maka kemudian pertama menyadari kesalahan. Wah itu salah. Kalau masalah berkurang, ini aku yo minta maaf. Gak ada masalah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Amr itu merasa iri sama seseorang yang disebutkan Nabi calon penghuni surga. Kenapa? Karena orang itu disebut sebagai calon penghuni surga sampai dia merasa kepo. Tahu kepo Bu ya? Ini amalan apa yang dilakukan sampai dikatakan dia calon penghuni surga? Sampai apa yang dilakukan? Sampai dia mencari tahu. Mencari tahu dia nggak menemukan yang spesial. Sampai dia berani bertanya, Mas, Pak, jenengan ini amalan apa yang jenengan lakukan? Sebelum tidur, saya memaafkan semua orang yang jelekkan saya, nyakitin saya, menghina saya maafin sebelum tidur. Ternyata amalannya memaafkan manusia. Tapi angin bukan cambakan angin lainnya. Angin. Maka bahasanya dalam main wal afina 'anil nas. Ini orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Kemudian selanjutnya menyesali kesalahan. Setelah menyadari, dia nyesal Bu. Rata pada ini. Ketiga, ya kalau kita salahnya sama Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Kuatkan tekad kita. Bismillah, tak balik. Yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya manfaat muhasabah diri itu besar sekali. Jadi kalau kita kemudian sudah pada tahapan menutupi kesalahan masa lalu dengan amal saleh, artinya apa? Setiap kesalahan-kesalahan itu kita ganti dengan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak amal saleh. Maka dengan amal saleh yang kita miliki tadi, insya Allah amal-amal saleh itu amal kebaikan. Apa itu yang kebaikan? Amal kebaikan kita, nah itu akan mengantarkan kita
kebaikan-kebaikan itu. Maka insya Allah Bapak Ibu, atau kata Allah dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Boten tidak sama. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga mereka adalah orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, amal saleh kita itu akan menghantarkan kita di jalan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita tadi ada tanya jawab ya Bapak Ibu, sampai jam berapa ngajinya? Kebetulan saya ada ngaji di Karasan juga Prambanan jam 9. Saya lihat dari sini ke Prambanan 40 menit, masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi Bapak Ibu, apa manfaat dari muhasabah diri? Ini saya lihat karena semuanya bawa buku, bawa buku. Masya Allah. Berarti di sini sekali sebut hafal kan gitu nih Pak ya. Sekali sebut berarti langsung hafal kan gitu. Pertama apa tadi manfaatnya Bapak Ibu? Menghindari diri kita dari sikap merasa paling suci, paling benar. Kedua Bu, agar terhindar dari sikap sombong. Ketiga, menyadarkan diri untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Di akhir-akhir waktu kita ini tidak ada kemudian yang keluar dari waktu yang Allah berikan kecuali kebaikan. Dari yang keluar dari lisan kita kecuali kebaikan. Dari yang keluar dari tingkah laku kita kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu menularkan kebaikan kepada yang lain. Tapi ingat, jangan sampai kita menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Jangan sampai kita ujub dengan amal kita tersebut. Jangan sampai kita riya dengan amalan kita tersebut, sehingga ini bisa merusak amal kita. Kemudian menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, silakan yang hendak bertanya. Ya, ibu-ibu yang di belakang baju, oh enggak, ternyata saya kira angkat tangan ya. Terkait muhasabah diri, monggo Bapak Ibu, atau nanya yang lain juga boleh. Baik, saya lanjut dulu kalau begitu 5 menit lagi ya. Berarti sudah paham, alhamdulillah Ustaz ya. Kalau nggak ada yang tanya berarti sudah paham, masya Allah. Selain ibu-ibu Bayora dan bapak-bapak ini sekali sebut hafal, yang kedua ternyata mudah sekali memahami, masya Allah ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian agar kita terus dalam ketaatan, munculkanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada pertanyaan? Oke. Oh, infak ada. Infak munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, simpel. Kalau kita punya rasa takut sama Allah, simpel. Kalau jenengan punya rasa takut sama Allah dengan jenengan takut kepada manusia, bedanya jelas sekali. Kalau kita punya rasa takut sama manusia, apa yang kita lakukan? Menghindar. Betul nggak? No pagi ini. Kalau kita punya salah, tambah lagi punya walaupun banyak masalah hutang ini. Tapi kalau kita punya rasa takut sama Allah, apa yang kita lakukan? Mendekat. Pertanyaannya, ada nggak rasa takut kita sama Allah? Mohon maaf, takut nggak kita kalau ninggalin sholat lupa? Takut. Alhamdulillah. Takut nggak kalau kita buat maksiat? Takut. Alhamdulillah. Sehingga kalau rasa takut itu akan memunculkan ketaatan. Maka kata Nabi, orang yang beriman sama orang yang fajir durhaka bedanya begini. Orang beriman kalau buat dosa, itu dia melihat dosanya itu seperti gunung yang mau roboh. Alhamdulillah, tambah infak. Jadi seperti gunung yang mau roboh, yang akan siap menimpanya. Kira-kira kalau jenengan lagi rintang ke Merapi, gunung yang mau roboh, apa yang jenengan lakukan, Bu? Ya kabur dong, lari.
begitu orang beriman kalau buat dosa, dia akan lari meninggalkan dosanya tersebut. Wa innal ini orang beriman. Betul, orang beriman. Wa innal fajir, sementara orang yang durhaka itu melihat dosanya kalau babin marwa ala amfihi, seperti lalat yang hinggap di atas hidungnya. Jadi orang yang kalau durhaka, suka buat maksiat, itu melihat dosa seperti lalat hinggap di hidungnya. Wakola apa? Dia hanya melambaikan tangannya begitu. Maksudnya apa? Orang yang suka maksiat itu melihat dosa itu kecil, sepele, namanya ya seperti lalat, disentil mabur. Pertanyaannya, kita kalau buat dosa takut atau tidak? Takut. Kalau buat maksiat takut. Kalau dikalian sholat takut, maka insya Allah rasa takut itu akan kemudian memunculkan ketaatan. Rasa taat itu akan memunculkan ketakwaan, dan ketakwaan itu menghantarkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan semoga insyaallah Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam hati kita agar kita berada di dalam ketaatan. Allah karuniakan kepada kita anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insyaallah tentunya kelak kita dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik, dipanggil dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, dan surga itu diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sultan yang telah memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang berikutnya tanggal 1 Januari 2025 tahun depan, insya Allah kita akan launching gedung Muhammadiyah. Maka masih membuka donasi barang bisa menghubungi panitia untuk finish sepeda di Karya Kulon Masjid Miftahul Jannah. Mari kita akhiri bersama dengan doa majlis. Sekali lagi subhanallah wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada pengajian pagi hari ini sebesar Rp750.000.